Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Trader Independen Binomo. Oke, di sini saya akan bertrading lagi. Ternyata banyak banget ya yang menyukai dengan teknik harga penutup ini. Alhamdulillah, sebagian dari mereka yang udah mencoba dengan harga penutup ini, mereka udah mulai profit lagi menggunakan ini. Nggak cuma member saya, tapi para subscriber saya yang nggak ada di edukasi, yang nggak masuk menggunakan ini juga memberi eh, apa memberi ucapan terima kasih kepada saya. Saya sangat bersyukur. Seperti yang saya katakan, kalian itu nggak perlu harus masuk di edukasi saya untuk meraih profit. Tapi kalian bisa juga melihat atau menonton channel saya. Teknik-teknik yang ada di channel saya itu masih bagus semuanya, masih update dan teknik-tekniknya nggak akan mati. Itu tinggal pintar-pintarnya dari kalian aja yang yang menggunakan teknik itu. Lihat di jamnya, lihat di SNR-nya seperti itu. Jika kalian contoh nih, hari ini kalian sering profit di jam 5 sore atau di jam 4 sore. Nah, kalian besok coba trading di jam itu lagi. Seperti itu. Jadi kalian harus tahu jam-jam profit kalian itu di mana. Kalau tetap sama, berarti tentukan jam trading kamu seperti itu. Oke, di sini seperti biasa harga penutup itu kita menganalisa dua buah candlestick ini untuk menentukan harga close-nya. Jadi untuk pertama kita menganalisa dua buah candlestick ini untuk menentukan garis close price-nya atau harga penutup. Seperti itu. Jadi jangan sampai tertipu dengan support dan resisten. Kalian harus benar-benar melihat, oh ini harga penutupnya naik, tapi dia berada di resisten. Berarti kita skip aja, seperti itu. Berpikir seperti itu. Oke. Nah, di sini kita open posisi sell, tapi karena ini di support, kita batalin aja. Nggak usah open posisi, kita batalin aja. Walaupun ntar dia tetap merah, kita nggak usah open posisi. Jadi ini kan harga close-nya di sini nih. Nah, sampai di harga atau sampai di candle keempat ini, dia nggak melewati ke atas, berarti dia turun seperti itu. Jadi ini nggak boleh open posisi ya, saya skip aja karena ini berada di support. Seperti yang saya katakan, jika analisa sell berada di titik support, itu mending di skip aja. Begitupun juga jika analisa buy berada di titik resisten ini, nggak boleh open posisi, mending di skip aja. Kita itu harus coba, harus pintar-pintar meredam emosi, meredam kemarukan. Jadi kita nggak boleh seenaknya aja udah dapat analisa buy, seenaknya aja mau open posisi buy juga. Kalian harus lihat juga SNR-nya, resistennya, supportnya itu di mana. Seperti itu. Jangan karena kalian udah yakin banget mau naik, kalian udah lupa SNR, udah lupa acuannya. Karena SNR itu batas harga terendah dan tertinggi. Jadi kita harus tahu di mana mau arah pembalikan dan di mana juga mau penerusan. Seperti itu. Jadi kita nggak boleh open posisi ya. Nah, contoh nih. Ini salah satu contoh juga ya. Ini salah satu contoh dari periode 1325 dan 1330. Itu contoh. Nah, harga penutup berada di sini. Harga penutupnya ya.
Harga penutupnya berada di sini. Sampai di candle keempat dia nggak mau melewati. Berarti harusnya kita di sini open posisi buy dong. Karena nggak melewati sampai candle keempat ini, nggak melewati harga close atau harga penutup dari garis yang saya tarik ini. Nah, jadi harusnya open buy. Kenapa di sini bukan buy? Kenapa bukan hijau? Dan di sini juga kita compare tetap loss, di sini loss karena di sini terdapat resisten. Ini resistennya. Seperti itu. Jadi kita harus harus benar-benar pintar. Kita itu harus benar-benar pintar melihat SNR-nya. Jadi kita nggak boleh open posisi di sini. Karena di sini ada resisten. Di situ ada resisten, jadi kita nggak usah ditabrak, jangan ditabrak resistennya. Jadi seperti itu. Oke. Sini kita coba open posisi ya. Kita lihat dulu trennya, apakah ini udah turun banget, udah nggak ada support di sana. Nah, supportnya jauh ya, jadi nggak usah ngambil terlalu jauh supportnya, segini cukup. Oke. Sini, wow, di sini ada support berarti ya. Nggak apa-apa, itu udah jauh banget tuh supportnya. Oke, di sini ini harga penutupnya. Harga penutupnya. Oke. Kita lihat apakah ini, sepertinya ini sell ya. Ini nggak akan naik nih. Ini nggak mungkin candlesticknya melewati ini lagi nih, garis ini. Kita lihat dulu ya. Di trading itu harus sabar bang, sabar. Oke. Kita lihat di sini ya. Oke, sini saya ambil sell nih. Oke. Ini dia agak sedikit berat untuk turun tadi ya. Walaupun di sini trennya mulai turun. Nah, jika ini loss saya akan langsung kompensasi. Dia ini udah mau mulai tren turun karena di sini panjang banget sideways-nya di sini. Ini namanya sideways, panjang banget ya. Hampir sejam nih sideways-nya. Sideways-nya hampir sejam dari 12.20 sampai sejam lebih ya. Sideways-nya sejam lebih. Nih, sideways-nya sejam lebih. Oke, jika ini loss, kita akan kompensasi ya. Karena mungkin di sana tadi kita lihat ada support ya. Tapi itu nggak apa-apa, itu jauh banget supportnya. Alhamdulillah di sini saya profit ya. Alhamdulillah di sini saya profit. Jadi seperti itu, kita itu harus benar-benar rapih banget. Cara trading kita itu harus rapi. Kita harus melihat, oh ini SNR-nya ya, ini resistannya, ini supportnya. Jadi kalian itu kalau mau trading, ingat kata-kata saya aja. Oh, kata trader independen ini nggak boleh open posisi buy nih, karena ini di resisten. Oh, kata trader independen ini nggak boleh open posisi sell nih, karena ini di support. Jadi mending tunggu momen lain. Nggak usah di skip aja, seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman, member-member saya, subscriber saya, dan para ayah rojak, seperti itu ya. Jadi kadang saya juga lebih banyak keselnya sih sama ayah rojak, tapi ada juga kadang lucunya sama ayah rojak nih.
Karena ayah rojak ini kadang yang gak benar mereka benerin. Kampret emang. Udah dikasih teknik malah nggak bersyukur. Tapi nggak apa-apa. Trader independen itu nggak goyang. Walaupun kalian ngomongin saya, kejelekan saya di grup-grup lain, itu nggak goyang trader independen. Silakan. Trader independen selalu akan mengeluarkan teknik-teknik yang bagus di channel YouTube Trader Independen. Silakan kalian mau bully, mau ngejelekin saya di grup lain, itu terserah, itu pilihan kalian. Jadi saya hanya selalu percaya kepada member-member setia saya yang selalu mensupport saya untuk kadang juga saya psikologi saya nggak bagus, ada member yang semangatin saya juga seperti itu. Jadi saya juga termotivasi dari member-member yang lain juga. Saling memotivasi lah. Jangan saling Jangan saling menjatuhkan. Jangan saling menjatuhkan mental. Oke, di sini kita dapat ya. Sepertinya ini mau sideways lagi nih. Tapi mudah-mudahan ini hanya koreksi ya, dua candle ini. Kadang di tiap tren turun itu pasti ada koreksinya. Nggak ada tren turun itu lurus banget gini, nggak ada. Pasti eh, gini, koreksi lagi, terus gini, koreksi lagi. Nah, ini tren turunnya. Nggak ada yang seperti saya katakan tadi, tren turun itu wow, turun gini terus. Ataupun tren naik, naik terus seperti ini. Nggak ada, pasti di tiap tren itu ada koreksinya. Oke, di sini udah melewati ya. Di sini candle 3-nya ini melewati. Tapi ini masih berada di support nih. Ini kan ini menjadi support lagi nih. Dua candlestick ini menjadi support. Nih, menjadi support lagi. Jadi saya ragu untuk open posisi bawah karena ini udah jadi support. Nah, harusnya kita sudah open posisi ke bawah. Sudah open posisi ke bawah. Kenapa? Karena harga close dari candle 3 ini sudah cukup untuk open posisi ke bawah. Dan di C4 juga ini ke bawah nih C4. Ini C4-nya ke bawah. Tapi ini karena support, saya takut open posisi. Jadi C4 seperti itu juga. Jika C4 analisanya berada di analisanya buy berada di resisten, jangan open posisi juga. Begitupun juga dengan dengan analisa sell berada di titik support, jangan, kecuali analisa sell berada di resisten, itu bagus. Jadi seperti itu ya. Jadi ini saya nggak open posisi di harga penutup. Di sini saya nggak open posisi karena di sini support. Jadi kalian itu harus tahu, jangan seakan-akan signalnya udah muncul tapi kalian nggak memperhatikan SNR-nya lagi. Harus perhatikan SNR-nya, lihat SNR terdekatnya. Seperti itu. Nah, jika saya open posisi tadi di sini sell, saya bakalan loss dan saya kompensasi satu di sini K1 atau kompensasi satu, itu saya loss lagi. Nah, ini kompensasi dua nih. Nah, kompensasi dua. Kecuali di sini nggak ada support, saya akan open posisi walaupun kompensasi, saya akan tetap kompensasi karena analisa saya udah benar. Karena jika analisa saya udah benar, udah memenuhi syarat semua, dia melewati, nggak ada SNR, itu saya berani kompennya. Walaupun sampai kompen level 2 itu saya berani. Karena saya udah memenuhi syarat untuk open posisi. Nah, jika seperti ini, analisanya udah memenuhi syarat. Tapi untuk open posisinya tidak memenuhi syarat karena di sini ada support. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk menghindari loss seperti itu. Oke, saya coba open posisi ya.
Saya akan coba open posisi. Di sini adalah harga close-nya. Oke. Jadi kita menganalisa dua buah candle ini sebelumnya. Kita analisa. Jadi untuk trading itu jangan mau hanya nebak-nebak warna. Oh, jika di C1 hijau, di C ininya hijau juga. Jangan. Itu namanya judi tuh. Tebak warna itu namanya judi tuh. Jangan seperti itu. Kalian harus tahu karena trading itu harga. Bertrading itu berdagang tentang harga, bukan tentang warna. Oke. Coba kalau saya open posisi tadi di sini sell. Nah, sell berada di titik support, saya open posisi. Nah, di sini saya dapat loss di sini. Di sini level 1, di sini level 2, di sini level 3. Wow, gila banget. Sampai level 3 masih loss. Jika level 3 masih loss, berarti trader independen sama dengan Alan Suryajana. Sampai K8 tuh Alan Suryajana. Dulu waktu awal-awal kenal trading itu emang jujur, saya kenalnya itu Alan Suryajana dan pesulap bertopeng. Itu motivasi saya waktu trading itu di akhir 2017 dan awal 2018 itu motivasi saya itu hanya dua, Alan Suryajana dan pesulap bertopeng. Jadi mereka yang memotivasi saya itu terjun di trading. Oke, kita lihat. Dan ternyata pas tahu si Alan Suryajana seorang ambasador dari Olimtrade itu, saya udah nggak respect lagi sama dia. Saya langsung berpindah langsung dan saya nggak pernah menonton channel lain lagi selain pesulap bertopeng. Tuh pesulap bertopeng itu keren banget tuh. Tapi dia dulu masih menggunakan indikator ya. Sekarang nggak tahu kabarnya pesulap bertopeng, saya udah nggak update lagi tentang dia. Setelah di akhir 2018 itu ketemu channelnya si Boy, itu pas banget. Oke, di sini saya open posisi atas ya. Itu channel Boy Sogra itu saya ketemu di akhir bulan Desember 2018. Itu channelnya Boy Sogra tuh. Harusnya saya open posisi di bawah sini ya. Ini keseret ke atas. Jika ini loss, saya akan kompensasi. Jadi di penjelasan Boy Sogra itu sangat masuk di akal banget. Karena kita harus mengetahui psikologi candlestick. Kita nggak perlu menggunakan indikator. Karena indikator itu membuat kita bingung. Oke, kita lihat di sini ya, apakah saya profit atau loss. Alhamdulillah di sini saya profit lagi. Kenapa saya open posisi atas? Karena kita melihat dari dua candlestick ini, kita tarik garisnya dari harga close ini. Nah, selama periode candle 1, candle 2, candle 3, dia nggak melewati garis ini. Dia nggak melewati garis ini ya. Jadi otomatis jika sampai di candle 4 dia nggak melewati garis ini, pasti dia akan berbalik arah lagi. Seperti itu. Kalian lihat ini berbalik arah lagi ya ke atas. Jadi seperti itu. Tapi jika dia melewati harga dari garis ini yang saya garis ini, jika dia candle 4-nya melewati ini, berarti kita open posisi
sell tadi di sini, tapi karena nggak melewati, kita open posisi atas atau buy. Nah, di sini kita profit. Udah 2 kali saya profit menggunakan teknik harga penutup ini. Jadi kita harus benar-benar melihat yang mana bisa di open posisi, yang mana nggak boleh. Oke, mungkin sampai di sini saja. Buat teman-teman tetap semangat, jangan pantang nyerah. Jadi nggak ada yang instan, semua berproses dengan baik. Jadi tetap semangat dari saya. Dan satu lagi, jangan maruk. Dan kalau udah profit, silakan istirahat, dilanjut besok lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.